kita akan membuat sistem di mana player bisa membunuh enemy saat player sudah melancarkan animasi serang. Ya, pertama-tama kita akan masuk ke dalam enemy-nya terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke dalam scriptnya. Lalu kalian buat satu fungsi yang namanya die, yang seperti yang saya sudah tulis di sebelah sini. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam menu player. Kita masuk ke dalam scene player. Nah, untuk pertama-tama kalian membuat yang namanya attack area. Ini tuh adalah node area 2D yang sudah diganti namanya menjadi attack area. Lalu kalian tambahkan collision shape dan buat ukurannya agar sebesar pedang seperti ini. Nah, setelah kalian sudah membuat seperti itu, kalian bisa masuk ke dalam script layer. Lalu kita akan masukkan variabel baru yang namanya export variabel attacking. Kita masukkan false terlebih dahulu. Baik. Nah, setelah itu kita akan kita akan buat suatu fungsi yang namanya attack. Nah, di dalam fungsi attack ini kita akan tambahkan satu variabel lagi di dalam fungsi attack ini yang namanya variabel ping area object, misalnya obj saja itu sama dengan kita masukkan attack area ini masuk ke dalam fungsi attack ini biar terdeteksi. Lalu kita ketik get overlapping area. Kita menggunakan fungsi yang ada di dalam Godot ini. Kita menggunakan fungsi bawahannya. Nah, setelah itu kita akan membuat looping untuk player. Nah, kita akan buatnya seperti menggunakan for area in overlapping object. Nah, yang akan kita run di sini adalah statement. Statement ini akan kita buat secara looping agar bisa dijalankan saat kita mengklik attack, kita menjalankan fungsi serangnya. Ya. Jika kita menggunakan if dan bukan looping, kita menggunakan statement, maka fungsi ini akan dijalankan hanya satu kali selama kita bermain game ini. Nah, setelah itu kita masukkan statement di dalamnya. Nah, jika area mendapatkan parent atau orang tuanya, yaitu parentnya itu ada di dalam is in group enemies. Nah, di sini kita akan membuat enemy ini masuk ke dalam grup enemies. Caranya sangat mudah, kalian tinggal mengklik node enemy tersebut yang ada di atas jadi, lalu kalian masuk ke dalam menu node, lalu klik groups, lalu ketik namanya enemies, lalu kita klik add. Nah, untuk memastikan scene ini sudah masuk ke dalam enemies, grup enemies, mari
kita akan lihat dari manage group ini. Nah, maka akan terlihat nodes in group enemy. Oke, kita bisa klik OK saja. Setelah itu kita akan kembali ke script layer. Nah, kita sudah membuat statement ini. Isi dari statement ini akan kita masukkan, maka area mendapatkan get parent. Nah, lalu jalankan fungsi type seperti. Nah, maksud dari statement ini saya akan jelaskan secara singkat. Nah, jadi jika area yang ada di atas ini, yaitu attack area, itu berkolide dengan scene yang sudah kita masukkan ke dalam grup enemies, maka area yang parentnya adalah enemies ini akan menjalankan fungsi die yang sudah kita masukkan di dalam script enemy ini. Nah, setelah itu kita akan memastikan kalau attacking itu sama dengan true. Artinya player memang attack. Start. Sedikit bug dari editornya. Nah, fungsi update attack animation. Nah, fungsi ini belum kita buat ya, tapi untuk fungsinya saya akan jelaskan. Untuk fungsi update, oh ya, sebelum kita membuat fungsi ini, kita akan membuat animasinya terlebih dahulu. Kita masuk ke node animation player, lalu kita masuk ke menu 2D nya. Nah, setelah itu kita akan masukkan animasinya baru yang namanya attack saja untuk attack. Nah, lalu kita cari di dalam resource-nya, kita masuk ke dalam Captain Cloudnose, kita klik sprites Captain Cloudnose kembali, pastikan yang ada sword-nya ya. Nah, kita akan menggunakan attack yang kedua saja. Nah, setelah itu kita masukkan, kita klik kuncinya, create reset track-nya, matikan saja. Kalau untuk dinyalakan juga tidak menjadi masalah. Oke, setelah itu kita masukkan, kecilkan durasinya 0,3. Kita lihat ya, sudah berjalan dengan baik. Dan satu lagi, kita akan memastikan kalau taggingnya akan kembali ke nilai false ya. Nah, di sini kita akan klik add track, property track. Pastikan di dalam node player ini ya. Lalu kita klik OK. Nah, karena tadi kita membuat variabel attackingnya adalah export, maka akan muncul di sini ya. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa variabel saya tidak muncul, mohon cek kembali ini dalam scriptnya, apakah variabelnya sudah mengandung export atau belum. Nah, jika sudah, kalian bisa klik attacking ini, klik open. Di menu yang durasi yang terakhir ini, kita masukkan insert key.
Maaf setelahnya ada kesalahan. Oke. Kita periksa dulu dalam player apakah sudah muncul. Nah, kita mungkin lewat sini aja ya. Nah, sudah pause. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam grup player. Nah, kita masuk ke dalam script. Nah, setelah itu kita masukkan fungsi update. Oh ya, dan membuat fungsi update ini. Nah, di dalam fungsi update ini kita akan jalankan animation, play, attack. Nah, fungsi ini kita akan panggil di dalam animation handle-nya. Di atas if statement velocity ini kita tambahkan if di atasnya. Jika tidak attack, tidak sedang melakukan tagging, maka statement yang di bawah ini akan dijalankan. Nah, setelah itu jika tidak sedang attack, tambahkan fungsi else, kita panggil fungsi ininya, fungsi attackingnya. Nah, sudah beres ya. Nah, setelah itu mungkin kita akan pastikan kalau enemy-nya sudah masuk ke dalam node tersebut. Kita lihat ya, sudah ada. Itu fungsinya kita sudah siapkan. Sekarang kita akan testing. Nah, oh iya, ada satu lagi yang belum saya itu. Kita akan tambahkan button dulu ya. Nah, kita masuk ke dalam project settings, masuk ke dalam input mat. Nah, kita tambahkan actionnya yang itu namanya attack. Kita klik plus ini, klik dalam keyboard kalian manapun yang kalian ingin klik. Untuk saya sendiri akan menggunakan Z. Kalian bisa klik close. Nah, masuk dalam pelajar ini kita akan ke dalam script. Kita akan membuat fungsi yang namanya proses. Nah, ini kita akan masukkan statementnya, yaitu ya input dot get, bukan get parent ya, input is action just press, yang artinya just press attack, yang artinya kita mengklik tombol Z, yang artinya yang berfungsi untuk mengattack secara satu kali. Kita akan masukkan fungsi
attack-nya. Nah, seperti ini. Kita bisa coba terlebih dahulu. Salah. Masuk ke world 1. Nah, setelah itu kita akan coba nge-attack. Nah, bisa dilihat kalau enemy-nya sudah masuk ke dalam, sudah mati, yang artinya menghilang. Itu adalah fungsi dari Q-Free yang tadi. Kalian bisa menambahkan animasi pada enemy-nya ketika mati ataupun terkena serangan, maupun itu juga memasukkan fungsi darah. Kalian bisa memodifikasinya sendiri. Saya sudah menjelaskan bagaimana cara memasukkan fungsi HP-nya. Ini sistem ini sama seperti fungsi yang sebelumnya kita buat. Sistem yang sebelumnya kita buat yaitu player bisa mati, hanya kita membuatnya sebaliknya, seperti itu saja. Nah, saya akan memberikan penjelasan singkat tentang input map yang barusan kita buat. Nah, di dalam, bisa kalian lihat kalau di dalam fungsi player, di dalam player ini, nah ini ada if input is action UI left. Ini adalah fungsi yang diberikan langsung oleh Godot, yang artinya input yang default Godotnya adalah raw key yang ada di keyboard atau laptop kalian. Ini bisa diganti menggunakan project input map ini. Jadi kalian tinggal seperti yang tadi kita sudah lakukan, kita tambahkan action yang baru, lalu kita klik add. Nah, lalu kita bisa mengkonfigurasi di mana kalian ingin mengklik button tersebut agar bisa berpindah ke kanan kiri. Sebagai contohnya, kita bisa menggunakan WASD ya. Nah, sebagai contoh, saya akan mencontohkan. Pertama-tama kita akan masukkan bergerak ke kiri, kita tambahkan add, dan left itu bergerak ke kanan. Nah, di dalam fungsi input right ini kita langsung aja klik keyboard di dalam keyboard kalian yang ingin kalian konfigurasi ya. Misalkan saya jika ingin bergerak ke kanan, kita akan klik D. Nah, kita klik OK, lalu klik sampah lagi untuk left ya, artinya kiri. Kita akan klik A, langsung saja OK. Nah, bisa close. Nah, udah itu di dalam fungsi ini kalian bisa ganti input yang sudah kalian buat tadi. Saya akan masukkan yang saya left, lalu yang di bawahnya yang right, kita akan masuk right. Ini akan berjalan dengan baik ya. Nah, oh, ada kesalahan. Bukan yang sebelah situ saja, tapi yang sebelah sini juga kita ganti ya. Nah, harusnya sudah berjalan dengan baik ya. Nah, sekarang kita coba run. Untuk menggunakan arrows,
saya sudah tidak berfungsi untuk menggunakan arrow, tetapi kalau saya menggunakan fungsi WA9D untuk bergeraknya, nah bisa dilihat bahwa fungsinya berjalan dengan baik ya, seperti itu. Ya, mungkin sekian. Kita akan lanjut ke membuat sistem yang lain.